Ada luka yang tak selalu berdarah. Ada kesepian yang tak selalu tampak di mata. Aku menikah, di depan banyak saksi, dengan pria yang kucintai. Tapi sejak malam pertama, ia tak pernah menyentuhku. Setiap malam aku tidur sendiri, memeluk bayangan dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Aku sah istrinya, di mata hukum, di mata keluarga, di hadapan Tuhan. Tapi di hatinya, mungkin aku hanya nama tanpa arti. Apa gunanya menjadi istri, jika setiap tatapan suami terasa asing? Apa artinya cinta, jika hanya aku yang berjuang untuk merasakannya? Inilah kisahku, kisah seorang wanita yang berjuang memahami arti cinta, kesetiaan, dan luka yang tak terlihat. Kisah yang akan membuatmu mengerti bahwa terkadang, cinta sejati lahir bukan dari kebahagiaan, tapi dari kesabaran. Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar kisah, tapi perjalanan hati. Mari kita mulai. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Semua orang tersenyum, musik lembut mengiringi langkahku menuju pelaminan, dan doa-doa berhamburan di udara. Tapi di balik kerudung putih yang menutupi wajahku, mataku menangkap sosoknya, pria yang kini resmi menjadi suamiku. Tatapannya datar, tanpa hangat, tanpa getaran cinta. Senyum yang ia berikan hanya sekadar kewajiban, bukan dari hati. Malam itu, setelah pesta usai, aku duduk di tepi ranjang dengan hati berdebar. Aku menatap cermin, melihat bayanganku sendiri dengan gaun pengantin yang masih menempel di tubuh. Aku menunggu, berharap ia akan datang, memelukku, mengatakan sesuatu yang menenangkan. Tapi yang datang hanyalah suara langkah pelan, diikuti keheningan yang menyesakkan. Ia hanya berkata pelan, "Tidurlah, aku di kamar sebelah." Lalu pergi. Aku terdiam lama. Kata-kata itu menamparkan lebih keras dari apapun. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ia lelah, mungkin besok akan berbeda. Tapi hingga pagi datang, tak ada sentuhan, tak ada sapaan, bahkan sekadar tatapan pun tidak. Aku sah istrinya, tapi malam pertamaku hanyalah malam paling sunyi dalam hidupku. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Ia tetap sopan, tetap menjaga jarak seolah antara kami ada dinding tak kasat mata. Setiap kali aku mencoba mendekat, ia selalu punya alasan untuk pergi, rapat, pekerjaan, atau sekadar butuh waktu sendiri. Aku belajar menelan kecewa dalam diam, menutupi luka di balik senyum pura-pura. Dan setiap kali aku menatap cincin di jariku, aku bertanya dalam hati, apa gunanya menjadi istri sah jika tak pernah disentuh, tak pernah dicintai. Aku mulai takut bukan pada kesepian, tapi pada kemungkinan bahwa ia menikah denganku bukan karena cinta, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum aku tahu. Sudah 2 minggu sejak hari pernikahan itu, tapi rasanya seperti hidup dengan orang asing. Rumah kami besar dan indah, tapi setiap sudutnya terasa dingin. Ia berangkat pagi sebelum matahari muncul, dan pulang saat aku sudah terlelap. Bahkan jika aku sengaja menunggu sampai larut malam, yang kudapat hanyalah suara pintu tertutup perlahan dan langkah kaki menuju kamar sebelah. Aku pernah mencoba menyapanya saat sarapan, menanyakan hal-hal kecil agar suasana tak terlalu kaku. Tapi jawabannya selalu singkat, tanpa senyum, tanpa tatapan. Iya, nanti, sudah. Seolah setiap kata dariku hanya formalitas yang tak penting. Sementara aku hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh setiap hari. Pernah suatu malam aku memberanikan diri mengetuk pintu kamarnya. Hatiku berdebar, telapak tanganku dingin. Saat pintu terbuka, wajahnya datar, tanpa heran, tanpa marah, tapi juga tanpa rasa. Aku hanya sempat berucap lirih, "Aku ingin bicara." Tapi ia menjawab dengan pelan, "Tidak malam ini. Aku lelah." Lalu pintu itu tertutup lagi, meninggalkanku di koridor gelap bersama air mata yang akhirnya jatuh juga. Kadang aku berpikir, mungkin memang aku yang salah. Mungkin aku bukan istri yang ia harapkan, bukan wanita yang bisa mengobati luka di hatinya. Aku tak tahu apakah ia menyembunyikan sesuatu, atau hanya tak ingin aku masuk ke dalam hidupnya.
Tapi yang paling menyakitkan adalah saat ia memperlakukan aku seolah aku tidak ada, seolah kehadiranku di rumah ini hanyalah kewajiban yang harus ia jalani. Malam-malamku pun kembali sunyi. Aku mulai terbiasa berbicara dengan diriku sendiri, belajar tersenyum di depan orang lain agar mereka tak curiga. Tapi jauh di dalam hati, aku menjerit pelan, berharap suatu hari ia akan menatapku bukan karena terpaksa, melainkan karena ia benar-benar ingin. Aku sah istrinya, tapi mengapa aku merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri? Hari itu hujan turun sejak pagi. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap tetesan air di jendela yang seolah menertawakan kesepianku. Ia belum pulang, seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang mengusik hatiku, rasa ingin tahu yang selama ini kutahan. Pintu ruang kerjanya selalu tertutup rapat, dan ia tak pernah mengizinkanku masuk. Ia bilang, itu ruang pribadi, tempat ia menenangkan diri. Tapi hari itu, aku tak tahan lagi. Dengan langkah pelan, aku mendekati pintu kayu coklat itu. Gagangnya dingin di tanganku. Aku sempat ragu, tapi hatiku memberanikan diri. Saat kubuka perlahan, aroma wangi kayu bercampur debu menyeruak, dan di sana kulihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Di atas meja kerjanya, ada sebuah bingkai foto. Seorang wanita tersenyum lembut di dalamnya, wajahnya cantik, matanya teduh, dan senyumnya hangat. Ia tampak bahagia, di sampingnya berdiri pria yang kini menjadi suamiku. Aku terpaku lama, rasanya seperti ditampar kenyataan. Aku memegang bingkai itu dengan tangan bergetar. Di balik kaca, senyum wanita itu begitu hidup, seolah sedang menatapku dan berbisik, ia bukan milikmu. Di meja itu juga ada secarik surat lusuh dan kalung kecil berinisial A. Semuanya disimpan rapi, penuh hati-hati, seperti benda berharga yang tak ingin ia lupakan. Seketika aku mengerti, mengapa ia begitu jauh. Mengapa tak pernah menatapku, mengapa setiap kali aku mencoba bicara tentang masa depan, ia selalu diam. Karena mungkin masa depannya sudah mati bersama wanita di dalam foto itu. Aku berdiri lama di sana, mencoba menahan air mata, tapi hati rasanya remuk tanpa suara. Saat pintu ruang kerja tertutup kembali di belakangku, aku sadar, aku hidup berdampingan dengan seseorang yang masih mencintai masa lalunya. Aku sah istrinya, tapi di hatinya ada nama lain yang belum selesai ia lepaskan. Dan mungkin, cinta itu tidak pernah benar-benar mati. Sejak hari aku menemukan foto itu, hatiku tak lagi sama. Aku tidak lagi marah, hanya hampa. Setiap kali kulihat wajahnya, aku teringat pada wanita di bingkai itu. Wanita yang mampu membuatnya tersenyum, sementara aku hanya mampu membuatnya diam. Ia mencintai seseorang yang kini tak lagi hidup, dan aku hanya menggantikan ruang kosong yang ditinggalkan oleh kenangan. Aku mulai memahami, sikap dinginnya bukan karena benci, tapi karena kehilangan yang terlalu dalam, luka yang belum sempat sembuh saat pernikahan kami terjadi. Setiap gerak tubuhnya, setiap tatapan matanya, mengandung kesedihan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ia hidup, tapi jiwanya masih terikat pada masa lalu yang tak bisa ia genggam lagi. Pernah suatu malam aku mendengarnya berbicara dalam tidur. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Ia menyebut nama yang sama dengan inisial di kalung itu, Alia. Aku berdiri di depan pintu kamarnya, menahan tangis yang memaksa keluar. Saat itu aku sadar, aku kalah dengan seseorang yang bahkan sudah tiada. Namun, meski hatiku retak, aku tak sanggup membencinya. Justru dari luka itu, aku mulai mengerti arti kesetiaan. Betapa mencintai seseorang yang hancur, membutuhkan kesabaran yang lebih dari sekadar kata ikhlas. Aku tak ingin menggantikan masa lalunya, aku hanya ingin ia tahu ada seseorang yang masih menunggu ia pulih. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku berdoa pelan. Bukan agar ia mencintaiku, tapi agar hatinya sembuh. Agar suatu hari nanti, jika Tuhan mengizinkan, ia bisa menatapku bukan dengan kesedihan, tapi dengan rasa yang tulus, meski mungkin kecil, meski mungkin baru mulai tumbuh. Karena aku tahu,
Cinta yang besar tak selalu datang dari tawa, kadang ia lahir dari luka yang perlahan belajar sembuh. Aku sudah mencoba segalanya. Menjadi istri yang sabar, yang tidak menuntut, yang tetap menyambutnya dengan senyum meski hati sendiri terluka. Tapi berapa lama lagi aku harus bertahan sendirian dalam pernikahan yang hanya berisi diam? Setiap malam aku berbicara pada bayanganku sendiri, menanyakan hal yang sama, apakah cinta bisa tumbuh jika tak pernah disiram perhatian? Suatu pagi, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Meja penuh dengan makanan hangat, tapi kursi di depanku kosong. Ia sudah berangkat kerja lebih awal tanpa pamit. Piring-piring itu tampak sia-sia, seperti perasaanku yang terus kuserahkan tapi tak pernah diterima. Aku duduk lama di sana, menatap dua cangkir kopi, satu masih panas, satu lagi dingin dan tak tersentuh. Mungkin begitulah hubungan kami sekarang, aku yang terus hangat, dan dia yang sudah beku sejak lama. Hari itu aku membuka lemari, mengeluarkan koper kecil, dan mulai melipat beberapa pakaian. Bukan karena aku ingin melarikan diri, tapi karena aku butuh ruang untuk bernapas. Aku butuh tahu apakah kepergianku akan berarti sesuatu baginya, atau justru membuatnya lega. Sambil memasukkan pakaian terakhir, aku menatap cincin di jariku, perih, tapi juga lega, karena mungkin aku akan berhenti menunggu sesuatu yang takkan datang. Sore itu, saat ia pulang, aku berdiri di depan pintu dengan koper di tangan. Ia menatapku sebentar, tanpa ekspresi. Aku berkata dengan suara bergetar, aku lelah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku ingin pergi, bukan untuk selamanya, tapi untuk menemukan diriku sendiri. Ia diam, tak mencoba menahan, tak berkata apapun. Hanya diam yang memukul lebih keras daripada amarah. Aku melangkah keluar dengan langkah gontai. Setiap detik terasa berat, tapi juga membebaskan. Aku tak tahu apakah ia akan mencariku, atau justru membiarkan aku lenyap begitu saja. Tapi satu hal yang kupastikan, untuk pertama kalinya aku memilih diriku sendiri. Aku sah istrinya, tapi sampai kapan aku harus terus mencintai seseorang yang bahkan tak pernah menyentuh hatiku? 3 hari aku pergi dari rumah itu. 3 hari yang terasa panjang, tapi menenangkan. Aku menginap di rumah sahabatku, mencoba menenangkan hati dan menata ulang pikiranku. Tak ada pesan darinya, tak ada panggilan, seolah kepergianku tak berarti apa-apa. Di hari keempat, aku memutuskan kembali, bukan karena rindu, tapi karena masih ada sesuatu yang belum selesai. Saat aku tiba di rumah, suasananya sama, tenang dan dingin. Tapi kali ini, begitu ia melihatku di depan pintu, ekspresinya berbeda. Tatapannya tajam, suaranya meninggi. "Kenapa kau pergi tanpa bilang?" Katanya tegas. Aku terpaku, antara kaget dan tak percaya. Aku menatapnya lama sebelum menjawab lirih. Lalu untuk apa aku bilang? Kau bahkan tak peduli aku ada atau tidak. Suasana hening berubah tegang. Ia berjalan mendekat, suaranya berat menahan emosi. Kau pikir aku tidak peduli? Kau pikir aku tidak memperhatikanmu? Aku hanya, ucapannya terhenti di tengah kalimat. Ia menunduk, mengepalkan tangan, seolah sedang menahan sesuatu yang lama ia pendam. Aku menatapnya, air mataku jatuh tanpa sadar. Kau hanya apa? Hanya tidak bisa mencintaiku, atau masih mencintai dia? Pertanyaan itu membuatnya menutup mata, dan untuk pertama kalinya aku melihat rahang keras itu bergetar. Jangan bawa-bawa dia, katanya lirih, tapi penuh peringatan. Aku tersenyum pahit, bagaimana aku tidak membawanya, kalau setiap langkahmu, setiap napasmu, masih hidup bersamanya. Aku menikah denganmu, tapi aku hanya hidup di antara kenangan orang yang sudah tiada. Ia menatapku lama, matanya merah, tapi bukan karena marah semata. Ada luka di sana, luka yang dalam dan belum sembuh. Kau tidak tahu apa-apa, katanya pelan, sebelum berbalik dan pergi meninggalkan aku berdiri sendirian. Dan saat pintu itu tertutup, aku sadar, mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sesuatu. Entah marah, sedih,
atau takut kehilangan, tapi setidaknya, kali ini, ia bereaksi. Sejak pertengkaran itu, rumah kami kembali sunyi. Tak ada percakapan, tak ada sapa, hanya dua orang asing yang hidup di bawah atap yang sama. Tapi malam-malamnya berbeda, karena untuk pertama kalinya, aku melihat matanya menyimpan sesuatu, bukan lagi dingin, tapi sepi yang lebih dalam dari sebelumnya. Seolah kemarahannya tempo hari membuka sedikit pintu menuju hatinya yang lama tertutup. Suatu sore, aku melihatnya keluar rumah dengan membawa bunga putih di tangan. Langkahnya pelan, wajahnya muram, dan tanpa sadar aku mengikuti dari jauh. Mobilnya berhenti di sebuah tempat sunyi di pinggiran kota, pemakaman yang dikelilingi pepohonan tinggi. Aku menunduk, menyembunyikan diri di balik batu nisan besar, menatapnya dari kejauhan. Ia berjalan menuju satu titik, berlutut, dan meletakkan bunga itu di atas sebuah makam sederhana. Aku menahan napas ketika mataku membaca nama yang terukir di batu nisan itu, Alia Ramadhani. Hatinya, rupanya, tertinggal di sini. Ia menyentuh batu itu dengan lembut, bibirnya bergerak pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang masih hidup. Aku melihatnya tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh air mata. Saat itu juga, semuanya menjadi jelas. Rasa dinginnya, jarak yang ia jaga, semua berakar dari kehilangan yang begitu dalam. Alia bukan sekadar masa lalu, ia adalah bagian dari hidupnya yang direnggut tiba-tiba, mungkin dengan cara yang tragis. Aku berdiri diam, tubuhku bergetar, air mata tak lagi bisa kutahan. Aku akhirnya tahu, bukan aku yang ia hindari, tapi rasa bersalah yang ia peluk terlalu erat. Saat ia beranjak pergi, aku melangkah mendekati batu nisan itu. Jemariku menyentuh permukaannya yang dingin, lalu aku berbisik pelan, aku tidak ingin menggantikannya. Aku hanya ingin membuatnya hidup kembali, bukan untukmu, Alia, tapi untuk dia. Angin sore berhembus lembut, seolah membawa doa yang sama dari dua hati yang terluka. Sejak hari itu di pemakaman, pandanganku terhadapnya berubah. Aku tidak lagi melihatnya sebagai suami yang dingin, tapi sebagai seseorang yang terluka, seseorang yang kehilangan separuh jiwanya. Setiap kali ia pulang, aku memperhatikannya diam-diam. Tatapan kosongnya, cara ia menatap meja makan tanpa menyentuh apapun, semua itu kini kuterjemahkan sebagai duka, bukan penolakan. Aku mulai melakukan hal-hal kecil, bukan untuk menarik perhatiannya, tapi untuk membuat rumah ini terasa hidup. Aku menanam bunga putih di taman belakang, bunga yang sama seperti yang ia letakkan di makam Alia. Setiap pagi aku menyiapkan kopi dengan aroma kesukaannya, bahkan ketika ia tak pernah menyentuhnya. Dan setiap malam, aku menyalakan lampu kecil di ruang kerja, agar saat ia duduk sendiri di sana, ia tahu ada seseorang yang masih menunggu di ruang sebelah. Perlahan, aku berhenti menuntut. Aku berhenti menanyakan kapan ia akan mencintaiku, atau kapan ia akan menyentuhku. Aku hanya ingin berada di sisinya, dalam diam yang tenang. Karena mungkin, cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang keberanian untuk tetap tinggal. Di saat orang lain memilih pergi, aku mulai memahami bahwa terkadang, seseorang butuh waktu untuk berdamai dengan masa lalunya sebelum ia bisa menyentuh masa kini. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di taman, ia berdiri di ambang pintu. Wajahnya letih, tapi kali ini ia menatapku lama, bukan tatapan kosong, tapi tatapan yang penuh makna yang sulit kuartikan. "Kau yang menanam ini?" tanyanya pelan. Aku mengangguk dan tersenyum kecil. Ia tidak membalas senyumku, tapi aku tahu, sesuatu di dalam dirinya mulai bergeser. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tak pergi ke kamar sebelah. Ia duduk di ruang tamu bersamaku, menyalakan televisi tanpa suara. Kami tak bicara apa-apa, tapi keheningan itu terasa berbeda, hangat, bukan lagi dingin. Aku tahu, dinding yang selama ini memisahkan kami, mulai retak, perlahan tapi pasti. Dan aku akan tetap di sini, sampai dinding itu benar-benar runtuh. Malam itu menjadi awal dari perubahan kecil yang tak kusangka.
Ia tak lagi pergi setelah makan malam, tak lagi bersembunyi di balik meja kerja atau di kamar sebelah. Ia duduk di kursi ruang tamu, memandangi televisi tanpa benar-benar menonton. Aku membuatkan teh hangat, lalu duduk di ujung sofa, menjaga jarak seperti biasa. Tapi saat kukatakan, tehnya masih panas, ia menoleh dan berkata pelan, "Terima kasih." Dua kata yang sederhana, tapi cukup untuk membuat jantungku bergetar. Hari-hari berikutnya terasa lebih hidup. Ia mulai bertanya hal-hal kecil, "Kau sudah makan?" Atau "Tadi kemana?" Hal yang dulu bahkan tak pernah ia pedulikan. Setiap kali suaranya terdengar, aku tahu ada dinding di antara kami yang mulai retak. Luka di matanya memang belum sembuh, tapi kini ada cahaya kecil yang mulai menembus celah itu. Aku tak berharap banyak, aku hanya menikmati setiap perubahan kecil itu dengan penuh syukur. Suatu pagi, hujan turun deras. Listrik padam, udara dingin menusuk. Ia memanggilku ke ruang tamu dan menyalakan lilin di meja. "Duduklah di sini, jangan di kamar, dingin," katanya singkat. Aku menurut, dan kami duduk dalam keheningan. Api lilin bergetar lembut, menyinari wajahnya yang selama ini terasa jauh. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketenangan di sana, bukan lagi kesedihan yang berat. Dan saat ia menghela napas, aku sadar, mungkin malam ini ia tidak lagi sendirian dalam lukanya. Aku menatap wajahnya lama, tanpa berani bicara. Lalu ia berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu." Kata itu jatuh pelan, tapi langsung menghantam jantungku. Air mataku menetes begitu saja. Aku tak butuh penjelasan, tak butuh janji. Cukup mendengar kata itu saja sudah membuatku merasa diakui. Bahwa kehadiranku, sekecil apapun, berarti baginya. Sejak malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tak lagi menunggu ia mencintaiku dengan cara yang sempurna. Aku hanya ingin terus menemaninya, hingga luka di hatinya benar-benar sembuh. Karena mungkin, cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang tetap tinggal meski tidak pernah diminta. Hujan turun deras malam itu. Suaranya menabrak genting, menciptakan irama yang menenangkan sekaligus menyakitkan. Aku duduk di tepi jendela, memandangi butir air yang berlomba jatuh ke tanah. Ia melintas di belakangku, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kau selalu suka duduk di situ saat hujan?" tanyanya pelan. Aku tersenyum samar, hujan selalu membuatku merasa hidup. Ia tak menjawab, hanya meletakkan 1 cangkir di depanku dan ikut duduk di sebelah. Untuk pertama kalinya, jarak kami begitu dekat. Aku bisa merasakan hangat napasnya di udara dingin, bisa mendengar detak jantungnya yang tak berirama. Tak ada kata yang keluar di antara kami, tapi keheningan itu begitu damai. Di luar sana, hujan terus turun, seolah ingin menyucikan sisa-sisa luka yang masih menggantung di hati kami berdua. Tiba-tiba, ia berkata lirih, "Dulu, Alia juga suka hujan." Dia bilang, hujan bisa menyembunyikan air mata. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa cemburu. Aku hanya menatapnya dengan rasa iba, bukan pada Alia, tapi pada dirinya yang masih terperangkap dalam kenangan. "Mungkin karena itu Tuhan kirimkan hujan hari ini," jawabku lembut. "Agar kau tak perlu menyembunyikan air mata lagi." Ia menatapku lama. Ada sesuatu yang berubah di matanya, bukan lagi dingin, bukan hanya duka, tapi kehangatan yang baru tumbuh. Perlahan, tangannya bergerak, menyentuh punggung tanganku. Sentuhan itu ringan, tapi terasa lebih berarti dari 1000 kata. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, setelah sekian lama, aku merasa diakui sebagai seseorang yang nyata dalam hidupnya. Malam itu, kami tak bicara banyak. Kami hanya duduk berdua di tepi jendela, menatap hujan yang tak kunjung reda. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang berubah selamanya. Hujan itu bukan hanya milik Alia lagi. Kini, hujan menjadi milik kami, 2 hati yang pernah beku, tapi akhirnya mulai mencair. Sejak malam hujan itu, suasana rumah kami berubah.
Bukan tiba-tiba menjadi penuh warna, tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa keajaiban memang nyata. Ia mulai tersenyum, tidak lebar, tidak sering, tapi cukup untuk membuat dunia terasa lebih hangat. Senyumnya bukan lagi sekadar basa-basi, melainkan tanda bahwa ia mulai belajar merasa lagi. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, ia datang ke dapur dan berkata pelan, "Kopi buatanmu rasanya lebih enak dari yang biasa ku beli di luar." Aku menoleh, terkejut. Ia tersenyum kecil, lalu duduk sambil membaca koran. Kalimat sederhana itu membuat dadaku sesak, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangku. Hari-hari kami kini diwarnai percakapan ringan. Tentang pekerjaan, tentang hal-hal sepele, bahkan tentang bunga yang kutanam di taman belakang. Ia kadang membantu menyiramnya sore hari, sesuatu yang dulu tak pernah kulihat darinya. Di matanya, aku mulai melihat kehidupan, meski sesekali masih ada bayangan luka, tapi kini luka itu tak lagi menguasai seluruh dirinya. Suatu malam, ia mengetuk pintu kamarku. "Boleh aku masuk?" tanyanya dengan suara ragu. Aku mengangguk tanpa suara. Ia duduk di tepi ranjang, menatapku lama. "Aku tahu aku telah membuatmu menunggu terlalu lama," ucapnya. Aku menunduk, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. "Aku tidak menunggu untuk disayangi," kataku pelan. "Aku hanya ingin kau tidak sendiri lagi." Ia terdiam, lalu perlahan memegang tanganku, kali ini tak lagi ragu. Malam itu, ia tertidur di sebelahku untuk pertama kalinya. Tidak ada gairah, tidak ada pelukan penuh hasrat, hanya dua orang yang mencoba saling menemukan di tengah puing-puing masa lalu. Aku mendengarnya berbisik di antara kantuknya, "Terima kasih sudah tidak pergi." Aku tersenyum dalam diam, menatap wajahnya yang damai. Akhirnya, setelah perjalanan panjang penuh air mata, aku melihatnya tersenyum dalam tidur, dan itu cukup untuk membuatku tahu, cintaku tidak sia-sia. Pagi itu berbeda. Udara terasa lebih ringan, cahaya matahari menerobos lembut melalui jendela kamar, menyinari wajahnya yang tertidur di sampingku. Aku hanya duduk diam, menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan, bahagia, haru, dan tenang, semuanya bercampur jadi satu. Ia bergerak pelan, membuka mata, lalu tersenyum kecil. Senyum itu, yang selama ini kutunggu, kini hadir tanpa beban, tanpa rasa bersalah. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ia pertama kali menatapku dengan hati yang terbuka. Luka yang dulu begitu dalam kini perlahan sembuh. Ia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang Alia, tentang rasa kehilangan yang menenggelamkannya selama bertahun-tahun. Tapi kini, setiap kali ia menyebut nama itu, suaranya tak lagi bergetar. Ia sudah berdamai, dan aku tahu, cinta yang kuberikan padanya bukan untuk menggantikan, tapi untuk menyembuhkan. Hari itu, kami berjalan ke taman belakang. Bunga-bunga putih yang kutanam dulu kini mekar sempurna, seolah ikut tersenyum pada kami. Ia berdiri di belakangku, lalu tiba-tiba merangkul dari belakang. Pelukannya hangat, tulus, dan nyata. "Aku mencintaimu," bisiknya pelan di telingaku. Tubuhku bergetar, air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Kalimat itu, akhirnya datang juga. Setelah semua sepi, dingin, dan luka, Tuhan mengizinkan aku mendengar kata yang selama ini kupendam dalam doa. Kami berdiri lama di bawah sinar matahari pagi, saling memeluk seolah dunia di luar sana tak lagi penting. Aku tahu, cinta ini bukan datang dengan mudah, tapi justru karena proses panjang, ia menjadi begitu berharga. Ia menatapku, menyingkirkan rambut dari wajahku, dan berkata, "Kau bukan datang untuk menggantikan siapapun. Kau datang untuk membuatku hidup lagi." Hari itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa benar-benar menjadi istrinya. Bukan hanya di atas kertas, tapi di dalam hatinya. Aku menatap langit, tersenyum sambil berbisik dalam hati, "Alia, tenanglah di sana. Ia sudah sembuh, dan aku akan menjaganya dengan cinta yang tak akan pernah pergi." Dan di pelukannya, aku tahu akhirnya, aku pulang.
Begitulah kisah tentang seorang istri yang menunggu dalam kesunyian, namun tetap memilih bertahan dalam cinta. Kadang, yang paling kuat bukanlah mereka yang datang pertama, tapi mereka yang tidak pergi, meski tidak pernah diminta. Terima kasih sudah menonton kisah ini, semoga hati kalian pun menemukan pelukan yang menenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya, hanya di Gemitelling. Sampai jumpa.